Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, ulama, pewaris di setiap zamannya. Mudah-mudahan kita pada menjadi umat yang senantiasa mengikuti jejak sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa kembali belajar. Mudah-mudahan aktivitas belajar kita pada pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian selanjutnya untuk lebih barokah dan lebih bermanfaat pertemuan kita pada pagi ini, kami persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Istidak dan siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Mudah-mudahan ini lebih semangat kita pertemuan pada hari ini. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu absen dulu. Rapi Chandra, Hadir. Akbil, Hadir. kemudian Kahfi, Hadir. alhamdulillah. Muhammad Dafa, Hadir. Andre Bima. Hadir. Oke, Andre semangat ya. Muhammad Aiksal Hadir. hadir. Fahri Saputra, Hadir. kemudian Zidan Rafael, Hadir. alhamdulillah. Kemudian Ryan Louis. Hadir. Baik, alhamdulillah. Kita pada pagi ini bisa belajar kembali. Apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya sebelum dimulai Bapak akan ngecek kelengkapannya. Bukunya dibawa? Alat tulisnya? Oke, luar biasa. Kelasnya rapi nggak? Coba lihat dulu ke bawah. Bersih ya? Ini luar biasa, saya ucapkan terima kasih mengkondisikan kelas yang bersih. Alat tulisnya sudah dibawa. Kemudian kita harus tetap semangat bahwa dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu kita akan tercapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan pada hari ini yaitu tentang tujuan pembelajaran. Bahwa kita akan mempelajari materi. Yang pertama kita akan berdiskusi ya, siswa berdiskusi dapat menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan jual beli dalam Islam. Kemudian yang kedua siswa dapat menjawab menjelaskan daripada pelaksanaan tata cara dalam Islam dengan benar. Kemudian yang selanjutnya siswa dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang terpesan, yang tersirat daripada pelaksanaan jual beli. Itu yang paling terpenting. Jadi kita ada pesan moral dalam jual beli itu, bukan hanya sekedar transaksi tukar menukar antara materi dengan barang yang menjadi pemilik, tetapi ada pesan moral, pesan nilai, sikap yang harus diaplikasikan daripada materi jual beli. Kalau materi ini kayaknya kita sudah tidak asing lagi ya. Sebelum ke materi yang selanjutnya, Bapak akan mencoba untuk mereview atau persepsi dulu. Pertemuan sebelumnya masih ingat materinya tentang apa? Tentang Ihyaul Mawad. Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Apa Ihyaul Mawad itu artinya? Ya, silakan. Kalau secara definisinya, secara bahasa, ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup, sedangkan mawat secara bahasa artinya lahan yang mati. Adapun definisi secara istilah, mengelola atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Baik, bagus. Jadi Ihyaul Mawat itu adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, lahan yang tidak
tuan. Nah, ini hukumnya apa? Ihyaul mawat itu ada yang tahu? Apa hukumnya? Ya, silakan. Hukum ihyaul mawat adalah sunnah. Maka setiap Islam disunnah untuk menghidupkan atau mengelola lahan yang mati baik di daerah Islam atau selain di daerah Islam. Baik, hukum melaksanakan ihyaul mawat apabila ada tanah ya tidak bertuan, tidak jelas kepemilikannya, maka kita boleh mengelola tanah tersebut. Hukumnya adalah sunnah, tentu untuk diambil manfaat. Pada kesempatan ini kita akan mendalami materi tentang jual beli dalam Islam. Kami persilahkan pertemuan ini kita akan bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebagaimana biasanya kita akan berdiskusi bersama-sama. Kita akan mengamati beberapa gambar yang Bapak tampilkan. Diharapkan semuanya bisa mengobservasi, mengamati gambarnya dan hasil amatannya silakan ditulis dan nanti dipresentasikan. Sepintas mungkin bisa di ini ya. Bisa tergambar. Tadi ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Baik, kelompok 1 gambar berapa? Gambar 2 dan Gambar 2. Oke, kelompok 2? gambar 3. Gambar 3, kelompok 3 sama. Oke, silahkan didiskusikan dulu. Dengan kelompoknya ditulis, diamati gambar 1, 2, 3 dan 4. Itu kira-kira menyampaikan pesan tentang apa? Ya, silahkan berembuk dulu nggak apa-apa. Yang belakang boleh maju nggak apa-apa. Kursinya aja dipindahin kan bisa ya? Untuk diskusi nggak apa-apa, silakan. Ini Bapak coba di review kembali gambarnya. Silakan. Disiapkan juga nanti yang presentasinya ya. Dari setiap kelompok. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, silakan. Nanti ada yang membukanya, ada yang presentasinya. Dan diharapkan ada diskusi tanya jawab. Dibuka untuk bertanya. Sudah siap? Siap. Baik. Silakan mau kelompok mana dulu? Kelompok 1 dan Kelompok 1 udah siap. Oke, silakan ke depan. Satu orang, 2 orang? 1 orang aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang gambar kedua. Di mana gambar kedua ini kita dapat melihat dengan seksama, ya sudah kelihatan lah dari gambarnya saja, sedang ada pertukaran antara barang dengan uang, di mana seorang penjual memberikan barang berupa barang pangan kepada sang pembeli. Nah, dan si pembeli pun memberikan uang sebagai bahan pertukaran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar 4 itu tadi menyambung dari gambar berapa? 3. Ya, jadi gudangnya, tempatnya untuk packing barang. Ini bentuk apa namanya? Transaksi di era milenial ya, era modern. Ini menjadi satu sudah kebutuhan. Jadi bisa berbisnis dimanapun duduk, dimanapun tempatnya bisa melakukan transaksi jual beli. Baik, kita akan mengamati satu video. Silakan disimak oleh setiap kelompoknya dan seperti biasa nanti mempresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan berbagi peran ada yang dedikasi, ada sebagai
Apa itu namanya? Baik, silakan baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Apa yang didapatkan dari video tadi? Ya, nanti hasil amatannya, hasil pengamatannya oleh setiap kelompok presentasikan lagi. Oke? Bisa dipahami? Ya, silakan. Ya? Ada Pak? Boleh. Baik, sudah siap? Oke, siapa yang mau pertama? Kelompok mana? Mau satu lagi? Ya. Luar biasa nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan atau menyimpulkan tentang video yang barusan kami amatkan. Nah, jadi di video tadi ada beberapa bai atau jual beli yang dihalalkan dan diharamkan. Nah, di mana di video yang tadi yang barusan kita lihat ada yang pertama itu namanya diskon atau potongan harga. Nah, di mana biasanya di suatu perusahaan yang besar itu sering ada yang namanya itu diskon atau potongan harga, baik itu 10%, 50%, bahkan sampai 90%. Nah, terus yang kedua yaitu ketertiban dalam jual beli, di mana di jual beli juga ada tata tertibnya, baik itu dari mengantri, tata caranya yang baik dan yang benar. Nah, dan ketika terjadinya bai tersebut, di mana ketika kita sedang mengantri atau sedang penuh, ketika kita sedang membeli barang dan mengantri, di situ sering kali ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu menyelak atau mendahului. Orang sedang antri panjang, dia langsung ke depan gitu kan, langsung ke kasir. Nah, itu dilarang oleh Islam. Nah, setelah itu ada di mana dijual beli ini dilarang juga untuk konsumsi atau makan dan minuman itu dilarang dimakan terlebih dahulu lalu dibayar. Karena apa? Karena ketika kita memakan terlebih dahulu sering terjadi kita memakan, entah itu kelalaian dari kita, entah itu memang disengaja, kita tidak tahu, namanya manusia pasti memiliki kesalahan ya. Nah, sering kali yang namanya tidak dibayar. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terakhir ada yang namanya sebutan darmaji. Darmaji itu dalam bahasa kita sehari maling. Jadi dalam Islam ini ada namanya hukum, di mana jika kita berbuat atau terjerumus dalam kesalahan pasti ada hukumnya kena Allah. Contohnya di video tadi ada yang kita makan tapi kita nggak bayar, itu dilarang oleh Allah. Itu bisa dibilang maling. Sedangkan dalam Quran itu dijelaskan barang siapa yang memaling akan dipotong tangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Baik. Sangat lengkap ya pengamatannya ini. Ini apa namanya? Menunjukkan bahwa kita itu cinta membaca, cinta diskusi. Jadi kalau diskusi dan membaca, kita akan menghasilkan satu ide-ide, gagasan-gagasan baru, mengeksplor permasalahan. Artinya bagaimana mengangkat permasalahan itu menjadi lebih luas.
Nah, baik Bapak menambahkan saja dari yang tadi disampaikan sudah sangat luar biasa. Sebagaimana tadi di awal, tujuan pembelajaran dari materi jual beli ini ada pesan moral ini ya. Pesan moralnya. Bagaimana jujur, tidak darmaji. Kalau mau beli barang lebih baik bayar dulu sebelum dimakan. Karena apa? Takut khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Kalau masuk makan ke restoran kan sudah ada daftar menu harganya ya. Itu udah jelas. Nah, kita jangan sampai nanti terjebak dengan harganya, dianggap murah ternyata mahal. Seperti di berita televisi ya, ada yang nambal ban mobil berapa juta itu? 2 juta ya. Biasanya nambal mobil berapa? Paling 50.000 gitu. Karena nggak bertanya dulu, nah akhirnya jadi viral di media sosial. Nah, itu pentingnya kita bertanya kalau memang sesuatu hal belum jelas. Tapi kalau kita ke supermarket, rumah makan sudah daftar harganya udah jelas. Kemudian tadi juga pentingnya tertib. Tertib itu mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Jangan dibalik. Jangan mengakhirkan yang awal, jangan mengakhirkan yang awal. Itu pesan moralnya. Bagaimana sih jual beli itu pandangannya dalam Islam, dalam agama kita, dalam Al-Qur'an, dan bagaimana pandangan Nabi Muhammad SAW tentang jual beli ini? Di sini ada 2 dalil tentang jual beli. Nah, ini dalil dasarnya, dalil pokoknya bahwa dalam Islam ada yang disebut sumber rujukan utama. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya para pendapat ulama, ijtihad ulama sebagai sumber hukum Islam juga. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini sangat jelas sekali tentang jual beli itu Allah memberikan kehalalan. Allah sendiri yang menghalalkan tentang jual beli. Bahkan Nabi dalam hadisnya bahwa jual beli, ketika sahabat bertanya apa sih yang terbaik seseorang ketika melakukan kasab, Nabi menyampaikan adalah jual beli. Dia bertransaksi dengan tangannya sendiri. Bahkan di hadis yang lain tadi ada yang mau jadi apa namanya? Pengusaha ya. Baik, kita lanjut. Apa sih artinya, definisinya dari tadi hasil pengamatan? Apakah sudah sesuai atau belum dengan definisi atau arti dari jual beli? Siapa mau baca? Satu orang? Ya, silakan. Baik cara bahasa berarti tukar menukar sesuatu. Oke, tukar menukar sesuatu. Menurut istilah? Baik menurut istilah tukar menukar materi alia yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ain atau jasa manfaat secara permanen. Baik. Jadi jual beli menurut istilah itu adalah tukar menukar. Dari tukar menukar transaksi itu ada konsekuensi, yaitu menjadi hak pemilik. Siapa? Pembeli. Karena sudah dibeli, ditransaksikan. Maka ada konsekuensi kepemilikan yang permanen. Seperti kita tadi belanja ke Mini, beli minuman, makanan, maka setelah ditransaksikan itu menjadi milik kita, artinya halal untuk dikonsumsi. Ini praktek jual beli. Yang pertama ada yang disebut dengan bai musyahadah. Musyahadah itu artinya apa? Melihat, menyaksi. Jadi kalau kita beli beras sekarung, cukup dilihat atasnya saja. Tidak harus dibuka semuanya. Atau sekonter, misalkan 1 truk. Nah, jadi kalau kita beli barang cukup luarnya saja. Itu namanya bai musyahadah. Baik, itu namanya praktik jual beli yang pertama. Yang kedua, bai mausuf fi zimmah. Artinya transaksi jual beli dalam tanggungan sifat-sifatnya aja. Jadi mirip seperti jual beli salam. Salam itu seperti uang terlebih dahulu, barangnya belum ada. Bukan assalamualaikum. Kalau dalam fikih ada bai dengan sistem salam. Nah, si pembeli cukup memberikan kriteria sifat-sifatnya. Saya pesan kursi, kakinya 4, bahannya jati, catnya hijau, ukuran panjangnya, lebarnya, dan sekian. Itu namanya sifat atau sifat-sifatnya atau kodrunnya. Itu namanya transaksi jual beli bai mausuf fi zimmah. Baik, yang terakhir ini mudah-mudahan praktek jual beli. Apa artinya goib? Tidak terlihat. Nah, makanya kita mesti hati-hati. Menurut Imam Syafi'i, kalau barangnya tidak jelas, tidak terlihat, itu tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjut. Struktur akad jual beli. Yang pertama ada akidain, 2 makud
alih. Yang ketiga sigo. Akidain apa? Oke, ada penjual, ada pembeli. Artinya orang yang melakukan, dua orang yang melakukan akad jual beli. Yang kedua makun alih, apa itu? Oke, barangnya antara penjual dan pembeli. Yang ketiga sigo, apa sigo itu? Baik. Sigo itu adalah ijab dan kabul. Kidain, makun alih dan sigo. Bisa ke depan dua orang kita praktekkan. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada ijab kabulnya. Silakan. Ya, mangga. Sama siapa lagi satu orang? Oke, mangga. Apa yang mau ditransaksikan? Pesawat? Beli buku, oke. Perhatikan ininya ya, struktur akal jual belinya. Yang tiga ini mesti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mencontohkan dari struktur akad jual beli ini. Dan yang pertama itu ada akidain, yaitu pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Dan di sini akidainnya yaitu saya sebagai penjual dan teman saya sebagai pembeli. Dan yang kedua makut alaih, yaitu komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangannya dan pembayarannya. Jadi yang barang dagangannya ialah contohnya seperti buku ini. Jadi saya akan menjual buku ini kepada teman saya, dan teman saya kalau pembayarannya adalah sejumlah uang. Itu buku apa? Buku fikih. Buku fikih, ya. Yaitu yang terakhir yaitu sigo, yaitu bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran dan persetujuan. Jadi di sini akan ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Seperti ini. Siapa penjual? Saya. Pembelinya? Saya. Ya, silakan. Pak. Ya. Pak, apakah buku ini dijual? Dijual Dengan harga berapa ya? sekitar harga 20.000 saja. 20.000. Apakah buku ini baik dan layak dipakai? Layak. Seperti yang dilihat, sampulnya masih bersih, dalamnya masih tidak kotor lah, tidak ada lipatan sama sekali. Kalau begitu saya bayar dengan harga yang Bapak persetujui. Ya. Ini Pak. Ya. Saya terima. Terima kasih. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Cepat menangkapnya. Jadi struktur jual beli itu harus ada 3 unsur itu. Yang pertama akidain, penjual dan pembeli. Yang kedua makut alaih barangnya. Yang ketiga ada sigo. Ada yang mengijab, ada yang mengkabul. Siapa ijab dari siapa? Yang mengijab? Hah? Hah? Yang kabul? Pembeli. Yang ijab? Penjual. Jangan terbalik ya. Baik, ini jual beli yang dilarang. Yang pertama ihtikor. Ihtikor itu menampung barang. Ditampung ketika kondisi harga mahal dijual, itu nggak boleh. Dua najsi, mending menawar harga dengan setinggi-tingginya dengan maksud untuk menipu, itu nggak boleh. Ya, melambung tinggi harganya ditawar tetapi untuk menipu saja. Yang ketiga saum ala asaum, mengandung unsur membantu kemaksiatan seperti menjual ayam untuk sabung ayam atau minuman-minuman keras. Yang kelima memisahkan antara ibu dan anak seperti budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz, yang belum bisa makan, minum dan bersih-bersih. Baik, kesimpulannya yang pertama bahwa jual beli itu ya hukumnya boleh. Kalau riba hukumnya haram. Yang kedua jual beli sebagai profesi yang mulia. Kemudian yang ketiga jual beli wajib dilakukan dengan transparan, kemudian jujur, kemudian tidak merugikan kedua belah pihak. Yang keempat, oke, yang kelima, oke, pesan
Pesan moralnya apa? Jadilah kita pribadi yang jujur, tanggung jawab, yang menghadapan Nah, ini yang penting pesan moralnya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang jujur, tanggung jawab, memberikan manfaat untuk diri, orang lain, lingkungan, masyarakat. Karena kejujuran adalah kunci kesuksesan kita. Ya, orang jujur akan mujur. Orang jujur akan mujur. Bapak minta refleksi dulu. Satu orang minta untuk ke depan menyampaikan refleksinya. Silakan, siapa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan perasaan saya atau rasa ketika sudah mempelajari apa pelajaran yang barusan kita pelajari. Nah, di mana pelajaran barusan yang khususnya tentang jual beli, kita dapat mengetahui mana jual beli yang baik, mana yang buruk, mana hukum yang baik, mana jual beli yang dilarang oleh agama, mana yang diperbolehkan oleh agama. Nah, dan dari pelajaran tadi juga kita dapat melihat bahwasanya jual beli itu adalah sebagai profesi yang mulia. Nah, tadi ada sebagian teman-teman mungkin yang jadi penjual, baik penjual apapun itu, mungkin ada yang jual beli di pasar ataupun baik itu jual beli secara ekspor dan impor. Nah, jadi setelahnya kita belajar di sini, kita harus mengetahui bagaimana ketika kita menjadi penjual yang baik bagaimana, menjadi pembeli yang baik bagaimana. Jangan sampai setelah kita mengetahui ilmu-ilmunya masih kita lakukan kesalahan-kesalahan yang telah kita ketahui. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada yang digarisbawahi bersama, kita sepakat ya. Kira-kira kita sepakat. Jadi ilmu itu bukan hanya jadi pengetahuan saja, tetapi harus betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Itu pesan moral yang paling penting. Jujur, tanggung jawab, memberikan manfaat dari kita untuk orang lain serta lingkungan kita. Ya, itu harus menjadi catatan penting. Jadi buat apa ilmu setinggi ilmu kalau tidak diamalkan tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, untuk minggu selanjutnya insya Allah kita akan bahas setelah jual beli itu bagaimana sih tata cara jual beli selanjutnya. Kita akan membahas tentang khiyar, kita akan membahas tentang salam, dan kita akan membahas tentang hajr. Tadi salam sudah ya sepintas. Nanti lebih detail lagi materi selanjutnya dalam buku. Silahkan untuk dibaca-baca, dikaji supaya kita sudah siap ketika nanti akan belajar. Materinya tidak terlalu kita itu tidak terlalu asing ya dengan materi khiyar, salam, dan hajr ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan pada ini kita sudah melaksanakan QBM dengan berjalan lancar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan semangat oleh Subhanahu wa taala. Kemudian ilmunya bermanfaat disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.